Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Halo Sobat SAT, perkenalkan saya Yudin Roli serta WhatsApp CPNS Basarnas tahun 2025 dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Manokwari. Di video kali ini kita akan melaksanakan podcast singkat dengan salah satu senior saya yang menjadi figur ASN berakhlak di lingkungan kerja. Untuk mempersingkat waktu, boleh Abang memperkenalkan diri. Oke, terima kasih banyak atas waktunya dan katanya. Perkenalkan, nama saya Zulfi Arya Sofian, asal saya dari Kupang, NTT. Jabatan saya di Kantor Pencarian dan Pertolongan Manokwari sebagai sudah terampil. Diklat yang sudah saya ikuti, yang pertama itu diklat dasar, yang kedua diklat naik rescue teknik, yang ketiga diklat water rescue, dan yang terakhir diklat penyepah. Itu sekian dari perkenalan singkat saya. Baik, terima kasih Bang. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas tentang nilai-nilai berakhlak di lingkungan kerja. Tidak usah menunggu lama, kita masuk pada pertanyaan kita. Yang pertama yaitu bagaimana sih menurut Abang tentang kalimat berakhlak itu? Menurut saya kalimat berakhlak itu pedoman buat kita semua. Ya, setiap tugas yang kita jalankan bukan cuma tepat, tapi juga dengan hati dan tanggung jawab. Nah, dari kalimat berakhlak ini Bang ada beberapa butir-butir. Yang pertama itu berorientasi pelayanan. Nah, bagaimana Abang dan tim memastikan bahwa kepuasan masyarakat itu menjadi suatu prioritas? Kalau menurut saya kami selalu berusaha kerja maksimal, fokus ke penyelamatan, komunikasi yang baik di keluarga korban yang utama, dan tetap transparan supaya masyarakat merasa dilayani dengan tulus. Nah, Abang sebagai seorang rescuer pasti akan meningkatkan kompetensi diri. Bagaimana sih Abang terus menjaga kompetensi diri Abang sebagai seorang rescuer? Nah, kalau saya yang pertama itu ya kita terus belajar, ikut latihan dan banyak belajar dari pengalaman di lapangan. Dunia saat itu dinamis, jadi kita harus terus siap, terus secara fisik, mental dan skill. Yang setiap kali kita berangkat di kantor itu jadwal pembelajaran Senin sama Rabu, itu kita wajib. Nah, tentu saja Abang ini sudah mengikuti berbagai operasi. Nah, saat melaksanakan operasi itu tekanan dari masyarakat itu pasti banyak. Nah, bagaimana Abang ini memposisikan media harmonis pada saat banyak tekanan itu? Nah, tugas ya. Kalau ada tekanan, ya yang pertama kita usahakan tetap tenang, terus jaga komunikasi yang baik, fokus ke tugas utama kita. Tujuan kita apa? Di situ sudah kita untuk penyelamatan. Nah, intinya kita jangan bawa emosi. Yang penting kalau bisa diselamatkan, itu semua bisa dikendalikan. Nah, terus ya Bang, apa sih yang membuat tim Basarnas itu tetap setia dan semangat meski harus meninggalkan keluarga demi tugas penyelamatan itu? Ya, karena menurut saya ini panggilan hati. Ya, bagi saya sadar sekali berangkat itu ya mungkin berat buat keluarga, tapi ya ada nyawa yang kita selamatkan. Nah, itu poin utamanya di situ. Itu yang bikin kita semangat untuk melaksanakan pesan. Nah, pasti di lapangan ini ada banyak kejadian yang harus kita tangani. Dan bagaimana caranya tim Basarnas ini beradaptasi cepat dengan situasi yang terduga di lapangan? Biar kita bisa beradaptasi cepat ya. Ya, kalau kami siap terbiasa latihan dengan berbagai skenario gitu. Jadi begitu di lapangan ada hal yang tak terduga, refleks dan kerjasama tim itu sudah langsung jalan. Intinya itu di komunikasi, kecepatan untuk mengambil keputusan dari kami. Nah, tentu saja Bang, pada saat pelaksanaan operasi ini Basarnas tidak sendiri dalam melaksanakan operasi ini. Nah, bagaimana cara Basarnas ini membangun kolaborasi yang solid kepada instansi
lain maupun potensi dari Basarnas itu sendiri untuk bergerak bersama, tidak bergerak sendiri. Kalau operasi saya itu lumayan operasi saya. Kami selalu berhubungan yang baik dengan instansi lain. Terus setiap operasi kita satu koordinasi, satu komando. Jadi semuanya tuh bergeraknya sama-sama. Tidak ada yang jalan sendiri. Terus kegiatan-kegiatan latihan potensi biasanya juga menjadi kita bersama. Nah, pertanyaan terakhir nih Bang. Menurut kamu sendiri, bagaimana cara internalisasi nilai-nilai beragam itu pada lingkungan kuliah? Oke. Yang dimulai itu dari diri sendiri kita. Nah, saya berusaha kasih contoh lewat disiplin dan sikap di lapangan. Kalau kita konsisten, pasti dia dan kita yang lain juga ikut terbawa dalam hal ini. Kita ikhlas, tulus, menjalankan semua tugas yang kita. Terima kasih Bang. Nah teman-teman, sekian podcast singkat tentang nilai-nilai berakhlak. Semoga video ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. We are family, profesional, modern, teruji. Apikna, jaga sama.